Saya sudah operasi laparotomi 2 Oh, kali. Masya Iya, Allah. Dok, ya. Jadi Bu Endah ini sudah diangkat rahimnya ya Iya, karena Dok. endometriosis, Ya. kemudian laparotomi perut karena apa dulu waktu? Juga karena tumor ovarium, Karena Dok. tumor Iya. ovarium juga. Jadi Iya. sungguh sangat banyak ini cobanya. Dan yang hebatnya lagi bahwa Bu Endah ini hidup sendiri ya Mbak. Iya, Hidup betul, sendiri, Dok. Masya Allah. Suami Iya. sudah tidak ada, anak-anak tidak ada. Iya. Kemudian beliau sendiri Iya. mengeluh pun juga bingung mau ngeluh sama Iya. siapa ya Mbak, karena memang sendiri, tapi beliau tetap tegar sekali Iya, dan enggak. tetap murah senyum Iya. ya. Kalau periksa ke saya itu selalu ketawa-ketawa malah ya, tetap murah senyum. 13 kalau nggak salah. 13 macam obat ini Masya Allah, 13 Iya, macam Dok. obat, dan itu harus diminum setiap hari Iya. dan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya Mbak ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa sekalian, kita akan menuju ke rumah salah satu pasien saya. Ini pasien yang sangat luar biasa sabarnya, luar biasa musibah yang dia derita ya. Sampai-sampai kadang-kadang kita tidak tega melihatnya gitu. Ya, pasien saya yang ditinggal mati oleh suaminya dan sekarang menderita penyakit autoimun yang tidak kunjung membaik walaupun sudah dengan berbagai macam obat-obat yang kita pakai. Baik, nanti kita akan berkunjung ke rumahnya seperti apa kondisinya. Kita lihat tadi kayaknya di sekitar sini rumahnya. Baik, kita akan coba ketuk. Katanya beliau tinggal sendiri di rumah sini karena tidak punya anak, tidak punya suami. Nanti kita akan coba ngobrol bersama beliau sebentar ya. Baik, kita coba. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Masya Allah, monggo, Dok. Gimana kabarnya Mbak Endah? Alhamdulillah, Dok. Ini sendirian? Tumben, iya, ya, Dok. habis dari praktek ini Mbak. Oh, nggih, monggo. Kita mau ngobrol sebentar bisa iya, ya Mbak Endah Dok, ya? monggo. Iya, pemirsa, ini adalah sosok Mbak Endah Rahmawati ya. Yeah. Yang tadi saya sampaikan bahwa beliau seorang pasien yang sangat luar biasa sekali ya. Cobaannya memang bertubi-tubi sekali. Dari suami meninggal sejak COVID ya Mbak ya, Iya. COVID ya, Iya. dan belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang. Jadi beliau sekarang tinggal sendiri, dan yang lebih hebatnya lagi adalah penyakit autoimun yang diderita itu yang tidak kunjung membaik. Jadi keluhan itu berganti-ganti ya Mbak Ina Iya, ya, Dok. kadang di pusing kepala, kadang Iya. di kaki, kadang di perut dan lain sebagainya. Maka Iya. kita akan coba tanyakan kepada beliau, gimana Mbak Endah rasanya menjadi pasien autoimun itu seperti apa sih Mbak Endah? Ya, pertama-tama saya juga shock, Dok, karena kebetulan saya tinggal sendiri, harus bekerja. Ternyata saya harus mengalami penyakit yang selama ini belum pernah saya tahu. Sejak kapan itu Mbak penyakitnya Mbak? Tahun 2022. 2022 Iya, ya mulai Dok. ya. Iya. Berarti sejak COVID itu ya Mbak? Iya, COVID. Ya. Sebelum itu tidak pernah ngeluh-ngeluh yang kerasa keluhan-keluhan yang lain gitu? Pernah, Dok. Kebetulan saya juga penyintas endometriosis. Oh, endometriosis. Sudah histerektomi total Masya Allah. berkali-kali, ya, Dok. Jadi Ya. operasinya sudah dilakukan, histerektomi, terus apa lagi Mbak? Saya sudah operasi laparotomi 2 kali. Masya Iya, Allah. Dok. Ya. Jadi Bu Endah ini sudah diangkat rahimnya ya Iya, karena Dok. endometriosis, Ya. kemudian laparotomi perut karena apa dulu waktu? Juga karena tumor ovarium, Dok. Karena tumor Iya. ovarium juga. Jadi Iya. sungguh sangat banyak ini cobanya. Tumor ovarium, endometriosis, diangkat rahim dan Iya, sebagainya. Kemudian untuk autoimunnya gimana Mbak ceritanya itu? Ceritanya setelah histerektomi total, saya mengalami nyeri-nyeri sendi yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit Muardi. Itu tahun 2022 ya Mbak? Iya, iya. Setelah histerektomi total itu, ternyata saya dinyatakan mengalami penyakit autoimun rheumatoid arthritis. Itu berarti nyerinya di seluruh badan gitu Iya, ya? Dok. Terutama Iya. kalau pagi hari kaku gitu ya? Iya, iya. Terutama yang paling nyeri sendi yang mana biasanya? Pertama itu nyeri sendi jari-jari tangan. Jari-jari tangan. Iya, kemudian kaki juga mengalami nyeri juga. Iya. Dan biasanya kan keluhan yang paling dirasakan kan lemesnya itu ya Mbak? Iya, betul. Lemes, sangat lelah lemes sekali. Kebetulan saya juga seorang pekerja di perkantoran, harus aktivitas sehari-hari. Ternyata saya mengalami penyakit seperti itu. Akhirnya saya harus segera mendapat penanganan itu, Dok. Ya. Ya,
Seingat saya dulu tidak, ini kebetulan kan beliau juga pasien saya, jadi saya Iya. agak-agak ingat gitu ya. Kayaknya tidak hanya RA saja ya Bu Iya, ya, ada iya. Sjogren syndrome juga ya Bu ya. Iya, Jadi ada mulut SLE, kering, ya, SLE, ya, SLE, RA, Sjogren. Jadi ya, biasanya memang autoimun itu akan mengajak autoimun yang lain gitu. Jadi tidak tunggal, jarang yang tunggal gitu ya. Kalau ada RA kemudian SLE-nya datang, Sjogren-nya datang gitu, karena memang kaidahnya seperti itu gitu. ya, Jadi ini ada Bu Endah itu ada RA, ada ya, Sjogren, ada SLE. Jadi ya, kita sebut dengan overlap syndrome ini. Jadi keluhan sudah sangat banyak ini. ya. Dan yang paling sering lelahnya itu ya, Mbak. Iya, Dok. Ditambah lagi dengan keluhan perutnya ya, Mbak ya. Iya, saya juga akhirnya ya. gastritis, terakhir kolitis. Iya, Ada kolitis juga. Jadi memang kolitis juga salah satu autoimun ini. Sehingga biasanya memang akan datang bersamaan gitu. Kolitisnya juga datang gitu ya. Jadi ada banyak autoimun. Kolitis itu nanti ditandai dengan diare ya, Mbak. Diare Iya. atau sembelit? sembelit berat. Ya, sembelit Iya, berat. iya, Jadi radang di usus besar ini bisa sembelit, bisa diare. Jadi memang ada dua tipe ini ya. ya. Dan itu dirasakan berapa tahun Mbak keluhan di kolitisnya itu? Kolitisnya itu sudah 1 tahun. 1 tahunan. Iya, 1 tahun. Diteropong ya Mbak ya? Sudah, diteropong. kolonoskopi, endoskopi sudah. Jadi Ya. sudah diteropong dari bawah dan dari atas juga ini Bu Ya. Endah. Jadi sangat kompleks sekali ya. Ya. Kemudian tetapi yang paling sering muncul itu lelahnya itu ya Mbak. Iya, ya? fatigue-nya itu. Fatigue-nya Ya. itu yang sangat luar biasa Ya. 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 Selama ini dengan pengobatan yang dilakukan itu responnya baik atau tidak Mbak? Alhamdulillah sebenarnya responnya juga baik, tapi karena akhir-akhir selama itu saya mengalami nyeri sendi yang luar biasa di panggul dan Dipanggul iya juga ya. juga dipanggul. Akhirnya saya harus mencari alternatif yang lain. Ya. Ya, jadi memang nyeri juga dipanggul, kemudian ada tulang belakang juga. Ya. Jadi autoimun seperti itu konsepnya. Jadi kadang-kadang akan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kena semua ini. Jadi Ya. memang ini salah satu contohnya yang Bu Endah ini sangat banyak sekali keluhan-keluhannya ya, sistemnya yang terserang gitu ya. Dan dulu pernah mencoba menggunakan secretum stem cell Iya, ya Mbak sudah ya? 6 kali Dok. Sampai menggunakan secretum stem cell karena memang dengan obat konvensional tidak respon baik ini. Ya. Gimana pengalaman menggunakan secretum itu Mbak? Alhamdulillah suntikan kedua saya mengalami itu Dok, perkembangan yang bagus. Jadi nyerinya itu sangat berkurang. Yang itu suntikan yang kedua sudah merasakan di badan enak gitu ya Dok. Terus sampai dengan suntikan yang ke-6? Ke-6 itu alhamdulillah sampai sekarang saya tidak mengalami nyeri sendi. Ya. Sudah. Kelelahannya juga berkurang Sudah ya, Mbak? berkurang banyak. Ya. Ya. Cuman yang memang masalahnya di perutnya itu ya Mbak, Iya persisnya. itu Jadi ya. Bu Ida ini setelah menjalani terapi secretum stem cell dengan initial dose 6 kali seminggu sekali itu Iya. responnya sangat baik terutama untuk nyeri dan lelahnya gitu. Iya betul. Tapi memang masalahnya karena asam lambungnya yang selalu naik karena Iya. dipicu oleh banyaknya obat yang masuk ya Mbak Iya. ya. Obatnya kan berapa macam ya kalau diminum? 13 kalau nggak salah. Oh, 13 macam obat ini Mas Allah, 13 Iya, macam Dok. obat dan itu harus diminum setiap hari Iya. dan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya Mbak ya. Masya Allah. Iya. Iya. Jadi itu sekelumit cerita tentang autoimun. Jadi saya yakin autoimun yang lain pun juga kadang-kadang mengalami hal yang sama karena kadang-kadang akan datang autoimun yang lain gitu ya, tidak hanya satu autoimun gitu. Dan yang hebatnya lagi bahwa Bu Endah ini hidup sendiri ya Mbak. Iya, hidup betul, sendiri, Dok. Masya Allah, suami Iya. sudah tidak ada, anak-anak tidak ada. Iya. Kemudian beliau sendiri Iya. mengeluh pun juga bingung mau ngeluh sama Iya. siapa ya Mbak, karena memang sendiri, tapi beliau tetap tegar sekali Iya, dan Mbak. tetap murah senyum Iya. ya. Kalau periksa ke saya itu selalu ketawa-ketawa malah ya, tetap murah senyum. Alhamdulillah kerjaannya lancar ya Mbak. Alhamdulillah. Ya. Di mana? Saya di Kementerian Agama, Kementerian Dok. Agama, Ya. Masya Di Allah. kantor urusan agama, bagian pelayanan. Iya. Ya. Ya Masya Allah lah Bu Ida ini mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita ya. Kita itu kadang-kadang cuma diberi pusing sehari aja udah ngeluhnya luar biasa. Tapi Bu Ida ini Masya Allah bertahun-tahun dari 2022 sampai dengan 2024 sudah hampir 3 tahun ya Mbak. Iya, Dok. Dengan segala macam keluhan, berbagai macam operasi dia jalani dan tetap tegar walaupun hidup sendiri ya. Kita masih disupport bapak, ibu, anak banyak, suami, istri ada.
Ini Bu Enda, Masya Allah. Baik, terima kasih atas obrolannya Bu Enda. Ye. Oh ya, ini ada sedikit oleh-oleh dari tadi di jalan. Ya, mampir sedikit untuk Terima kasih ya, kali, sama-sama Dok. ya Ye. Bu Enda. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat. Ye. Ya, jangan Ye. lupa pokoknya tawakal kepada Ye. Allah. Ye. Terima kasih ya Bu Ye, Enda. sami-sami, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.